Uhayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyatil Islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu min umri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Rekan-rekan semuanya, kita akan kembali mengkaji hadis-hadis adab, hadis-hadis akhlak, hadis-hadis tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada umatnya yang berkaitan dengan bagaimana kita seharusnya berakhlak. Jika pada hadis sebelumnya kita diajarkan bagaimana cara kita menyapa orang yang bukan beriman, orang yang tidak beriman, non-muslim. Pada kesempatan ini kita akan membaca dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tata cara kita mengenakan sandal. Hadis dari sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadakum falyabda bil yamini wa idza naza'a falyabda bis shimali wal takunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza." Akhrajahu Muslim wa akhrajahu Baihaqi wa Malik wa Tirmidzi wa Abu Dawud. Artinya, rekan-rekan semuanya, apabila salah seorang di antara kalian mengenakan sandal, idzan ta'ala, apabila salah seorang di antara kalian mengenakan sandal, falyabda bil yamini, hendaklah memulai dengan kaki yang kanan. Islam adalah agama yang mengatur segala tingkah laku perbuatan sosial manusia, baik itu yang kecil atau bahkan yang besar sekalipun. Tata cara ini sangat penting untuk kita menjadi manusia yang beradab, berakhlak, memiliki etika. Terkadang kita meremehkan suatu ajaran seperti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk mengenakan kaki, mulailah dengan kaki yang kanan. Tapi pernahkah kemudian kita melihat bagaimana peradaban yang kita bangun pada masa modern ini? Peradaban yang ingin kita bangun seakan-akan kita berhayal peradaban itu semuanya serba canggih, semuanya serba wah, semuanya serba dan serbi. Betul-betul ingin wah semuanya. Tapi kemegahan, tapi kemajuan, kemewahan, semua yang berhubungan dengan peradaban yang rapi tidak akan mungkin dibangun kecuali dimulai dengan hal-hal yang kecil. Maka kesempurnaan tidak akan mungkin datang kecuali jika kita melatih diri kita dari mulai hal-hal yang paling dasar, paling remeh sekalipun. Maka di sini jika kita melihat bagaimana warga Jepang sangat menjaga kebersihan mereka, mereka ajarkan hal ini dimulai dari bahkan kelas dasar. Bagaimana kemudian ada sandal khusus, sepatu khusus ruangan. Ketika pelajar, siswa dan siswi masuk kelas, sudah disediakan sandal yang digunakan khusus di kelas. Adapun sandal yang mereka gunakan outdoor di luar diletakkan di rak sandal yang sudah disediakan. Dan kita bisa saksikan bagaimana peradaban yang mereka bangun penuh dengan bersih. Dan kita pun menjadi
termotivasi jika melihat mereka. Maka demikian halnya dengan ajaran yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai sandal yang sangat kita anggap hal yang sepele, kadang kita mengenakan dengan membuka kaki kiri terlebih dahulu dan kanan selanjutnya. Tapi Rasul tidak. Rasul mengajarkan umat ini, pakailah sandalmu itu dari mulai yang kanan terlebih dahulu, baru kemudian yang kiri. Maka dari sinilah sebetulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, mulailah dari hal-hal yang sepele sebelum engkau merancang hal-hal yang besar. Karena keagungan tidak akan mungkin, kemegahan tidak akan mungkin, kesempurnaan tidak akan mungkin datang kecuali jika kita memelihara hal-hal yang detail, hal-hal yang kecil seperti mengenakan sandal ini. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Kalau engkau mau menggunakan sandal, maka mulailah dengan kaki yang kanan. Wa idza naza'a, tapi sebaliknya jika engkau ingin melepas, falyabda bishimal, maka mulailah dengan yang kiri. Jadi jangan dibalik. Kalau mau mengenakan sandal pakai yang kanan, melepas baru mulailah dengan yang kiri. Wal takunil yumna awwaluhuma tun'al, maka hendaklah yang kanan itu yang pertama kali dikedepankan ketika hendak mengenakan. Wa akhiruhuma tunza, dan yang kanan itu adalah yang terakhir ketika hendak melepaskan. Jadi yang kanan didahulukan ketika dia mengenakan, tetapi yang kanan ini diakhirkan ketika hendak melepas. Maka kalimat ini kalimat penutup dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kanan hendaklah menjadi pembuka jika membuka, tetapi yang kanan menjadi penutup jika ingin dibuka. Ini kalimat ini menjadi luas, bisa digunakan untuk sandal, bisa digunakan untuk ketika kita mengenakan celana, baju, atau apapun itu yang memiliki dua sisi sekaligus, kanan ataupun kiri. Maka ini adalah sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semuanya. Dan di dalam hadis ini dalil ala istihbabil bada'ah. Ini adalah dalil untuk sunnahnya kita menggunakan semua hal dibuka dengan yang kanan terlebih dahulu fi labsin nalil, terutama ketika mengenakan sandal dan juga pada hal-hal yang lainnya yang memiliki dua sisi sekaligus, kanan dan kiri. Rekan-rekan semuanya, hal ini tentu tidak berlaku jika hanya satu sisi. Seumpamanya jam, tidak mungkin kemudian kita memaksa dia menjadi dua sisi. Kalau jam dua sisi namanya borgol, ada kanan dan kiri. Kalau borgol berarti kanan dulu untuk dipasang, kiri untuk dilepas. Rekan-rekan semuanya, ini adalah yang Rasul ajarkan, hal ini yang memang selalu kita temui di setiap kesempatan dalam hidup ini, baik itu sandal, baik itu sepatu atau apapun itu, macam dan ragamnya, pakaian atau apapun itu, semuanya jika memulai maka hendaklah dengan kanan dan diakhiri dengan kiri. Untuk hadis selanjutnya masih berkaitan dengan sandal. Rasul melanjutkan hadis ini pada hadis selanjutnya. Masih dari sahabat yang sama, Rasul bersabda, "La tamshi ahadukum fi na'lin wahidin." Setelah tadi kita diarahkan untuk mengenakan sandal dibuka dengan yang kanan terlebih dahulu, tapi untuk melepas maka yang kanan ini dinomorduakan. Selanjutnya adalah la tamshi fi na'lin wahidin. Jangan engkau berjalan menggunakan satu sandal saja. Jangan. Fal
yun'ilhuma jami'an au liyakhla'huma jami'an. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau engkau mau kenakan dua-duanya, kalau tidak maka lepaskan dua-duanya. Jangan hanya salah satu engkau gunakan dan yang lain tidak digunakan, tapi kenakan semuanya atau tidak semuanya. Jadi kalau toh sandal kita dalam sebuah peristiwa hilang dan hanya tersisa satu, maka jangan dikenakan hanya satu bagian saja, entah kanan atau entah kiri, tapi kenakan dua-duanya atau tidak sama sekali. Maka jika sandal kita hilang satu, maka bawa saja dan kita tidak mengenakan sandal sama sekali. Begitulah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, dan terkait dengan hukumnya adalah istihbab, sunnah membuka dengan kanan dan mengakhiri dengan yang kanan. Jadi membuka dengan yang kanan, adapun nanti kalau untuk melepas maka dibuka dengan kiri, diakhiri dengan yang kanan. Dan di sini juga pada hadis yang kedua adalah hukumnya karaahiyah atau makruh bagi mereka yang memakai sandal hanya satu saja. Ini untuk kita menjaga diri kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal-hal yang sepele ini Rasul ajarkan kepada kita demi kita untuk dapat menata diri kita. Mulailah diri kita dari hal-hal yang sepele menjadi tertib terlebih dahulu, untuk kemudian kita beranjak mengurus hal-hal yang besar. Pada kesempatan yang lain Rasul mengatakan kalau kenapa kita kemudian diperintahkan untuk mengenakan yang kanan terlebih dahulu dan bukan yang kiri. Begitu juga ketika melepas sandal itu harus kiri dulu bukan yang kanan, karena dalam sebuah riwayat syaitan memulai segala perbuatan dari yang kiri dulu. Maka kita diajarkan untuk memulai segala kegiatan dari yang kanan terlebih dahulu. Karena yamin itu adalah manhaj Islam. Jadi Islam adalah ashabul yamin. Ashabul yamin. Jadi kita juga harus memulai semuanya dengan yang kanan, jika memang ada dua sisi. Bukan berarti tangan kiri tercela, tidak. Tetapi jika ada dua sisi, kita diminta untuk memulai dengan sisi yang kanan. Adapun yang kiri kita kesampingkan. Karena jika kita mengatakan kemudian tasyaddud, kita mengatakan tangan kiri ini tangan terlaknat, waliyadzubillah, jangan sampai kita mengatakan hal itu, karena dengan demikian kita mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka adab ini diajarkan kepada kita adalah untuk kita dapat memulai kebiasaan-kebiasaan baik, dimulai dari yang kanan terlebih dahulu. Bukan berarti kita sedang menjelekkan, mencaci tangan kiri atau kaki yang kiri, tidak. Karena kalau tidak ada tangan kiri, maka tangan kanan pun tidak bisa disebut sebagai tangan kanan. Dua-duanya harus ada untuk menjadi kehidupan ini sempurna. Maka yang Rasul ajarkan ini adalah akhlak, adalah tabiat yang harus kita ikuti sebagai panutan kita. Kita akan mengikuti sunnah Rasulullah dari mulai yang kecil terlebih dahulu, baru kemudian ke hal-hal yang besar. Naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.